FPI jangan dikit-dikit main ancam mau bertindak sendiri, ditulis oleh Ekhardi di seaworld.com. Pembakaran poster Rizik membuat FPI dan pendukungnya marah besar. Sebelumnya diberitakan FPI Banten mengatakan, jika pihak keamanan tidak bertindak cepat dan tegas, maka jangan salahkan kami, para pencinta Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab membuat perhitungan dengan cara kami sendiri. Mereka yang menginjak-injak foto HRS adalah para penjilat pengkhianat bangsa peliharaan rezim zalim. Ada orang yang membela NKRI dengan melawan TKA Cina agar warga Indonesia bisa bekerja, justru dimusuhi dan dipenjara, ungkapnya. Selain itu, FPI Banten mengajak umat Islam untuk menumbangkan rezim yang membiarkan ulama menghina dan tidak memberi satu suara pun kepada partai-partai pendukung rezim zalim. Kenapa FPI dan kelompok sejenisnya selalu suka main ancam kalau sudah tidak senang? Apakah mereka ini otaknya cuma mikir ribut dan main kasar? Kita tahu, insiden pembakaran ini mungkin adalah upaya untuk melakukan adu domba. Cobalah pikirkan sendiri, insiden pembakaran bendera PDIP, lalu dilanjutkan dengan pembakaran poster Rizik, yang kemudian terjadi pelemparan molotov di kantor PDIP. Apakah berkaitan atau tidak? Sungguh sebuah kebetulan yang sangat aneh. Sementara itu, Rizik juga sudah menghimbau untuk menggunakan jalur hukum. Apalagi, FPI yang mengancam ini itu memang sudah bisa kita maklumi. Memang beginilah watak ormas ini, selalu main ancam kalau tidak senang. Hitung sendiri berapa banyak kegaduhan yang sudah mereka perbuat. Saya bukan pendukung pembakaran itu, tapi coba pikirkan, mereka kadang bisa seenaknya. Tapi ketika terjadi insiden pembakaran poster Rizik, mereka tidak terima dan menggunakan cara yang menggelikan. Ya, jangan salahkan publik kalau mereka makin yakin kalau FPI ini suka bikin ulah. Lagi di atas angin, sering bikin ulah. Sedang terjepit dan dirugikan pun makin marah dan bikin ulah. Caranya adalah menuding asal-asalan, menyebut pembakaran tersebut adalah peliharaan rezim zolim. Next, kemungkinan nanti ada demo kalau sponsornya ada. Dan ujung-ujungnya adalah teriak presiden harus turun. Jangan salahkan publik kalau mereka makin muak dengan ormas satu ini. Sudahlah, tidak ada izin atau izin belum diperpanjang, malah berani bertindak dengan caranya sendiri. Memangnya mereka siapa? Mengenai pembakaran itu, rasanya kakak pembina sudah membuat analisis yang cukup tajam. Pendukung rezim yang waras tidak akan membuat blunder. Dan segila itu, siapapun yang waras bakal tahu kalau itu bisa membuat kericuhan. Coba cek deh pembakarannya itu kader mana. Tapi mereka selalu menuding rezim tiap kali ada insiden apapun yang menimpa mereka. FPI, kalian ini sudahlah, jangan merasa sudah besar dan bisa berbuat seenaknya. Silahkan lakukan proses hukum. Lihat PDIP apakah mereka main kasar dan membalas dengan kekerasan karena benderanya dibakar? Mereka tempuh jalur hukum. Kantor dilempari molotov, mereka tidak terpancing. Mereka mengecam tapi tidak main ancam akan obrak-abrik satu alam semesta. Sedangkan FPI langsung teriak PKI lah atau menuding sembarangan yang seolah mereka ingin mencari kambing hitam agar dapat melakukan tindakan lanjutan. Main ancam seperti ini membuat mereka seperti anak-anak yang berkelakuan mirip preman. Menyenggol boleh, tapi disenggol malah menggunakan caranya sendiri seolah negara ini tidak memiliki hukum. Kalau mereka ini sayang negara, seharusnya tidak mudah tersulut emosi seperti ini. Otak mereka itu mirip otot. Maunya selesaikan segala sesuatu dengan cara jalanan. Ngaku aja bela Pancasila, teriak bela NKRI, begitu dipancing langsung terlihat wujud aslinya. Mungkin memang sudah kodrat mereka seperti itu, tidak peduli semanis apa ucapan mereka untuk menutupi kebobrokan mereka. Berlian tetap berlian, meski dikubur sedalam apapun. Begitu juga sebaliknya, kita dukung FPI tempuh jalur hukum, itu hak mereka. Tapi kalau sudah ancam atau turun tangan sendiri, ini tidak bisa dibiarkan. Mereka ingin membuat kegaduhan lain dengan alasan menjadi korban dan bermain play victim. Tindakan mereka justru akan membuat publik makin muak dan tidak bersimpati. Kalau saya melihat, ini ada upaya adu domba untuk menciptakan kekacauan. Seperti kita tahu, kelompok sebelah sangat mudah terpancing dengan hal seperti ini. Maklum, lebih hobi pakai otot dan bukan otak. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up-to-date lainnya dari channel Daily News.